Ya, saya ingin menutup dengan sebuah data. Saudara nanti bisa searching sendiri supaya ini menjadi bahan refleksi di saat kita akan menjelang tidur nanti. Jadi menurut Pew Research Center di tahun 2022 di situ disurvei negara-negara di Asia Tenggara, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura di situ, ada Vietnam dan yang lainnya disurvei. Pertanyaannya adalah, menurut Anda apakah penting agama itu? Nah, berapa persen yang menjawab penting? Menurut Anda kepercayaan Tuhan itu apakah juga penting akan kehidupan keseharian? Ternyata dari hasil survei itu, siapa yang juara satu? Jadi ranking satunya adalah negara tercinta kita, negara Indonesia. Ya, ranking satu adalah negara yang paling religius gitu ya, di Asia Tenggara, nomor satu. Senang dong kita negara yang paling religius, artinya negara yang paling beriman, katanya kan begitu ya. Namun di satu sisi Pew Research Center juga membuat survei di Indonesia, bahkan lembaga-lembaga internasional lainnya, terkait indeks korupsi di Indonesia atau di Asia Tenggara. Yang juara satu siapa? Indonesia. Cepat banget kan jawabannya? Ya. Kemudian akses konten pornografi. Kan orang religius nggak boleh dong akses konten pornografi. Tapi kenyataannya itu ada datanya loh. Ya. Jadi kan kelihatan ini secara algoritma ini sering akses konten pornografi apa enggak nih? Ternyata walaupun religius, akses konten pornografinya tinggi juga. Gitu. Ya. Nomor 4 di dunia. Di dunia. Berarti di Asia Tenggara nomor berapa? 1. Ya. Awalnya saya nggak percaya masalah judi-judi slot itu ya. Tapi tukang saya di kerjaan mendekati saya. Mas, saya pusing. Kenapa? Pada menggila ini anak-anaknya teman-teman di kerjaan. Kenapa? Itu rata-rata pasang slot gitu. Sampai ada yang mau diceraikan oleh istrinya gitu. Betul. Ya. Kenapa? Karena setiap gajian habis. Ya, mungkin saudara juga pernah baca beritanya. Saya lupa di daerah mana. Jadi seorang oknum polisi itu dibakar oleh istrinya gara-gara nggak bisa berhenti main judi slot. Polisi lagi. Nah, ternyata menurut survei lagi, siapa pengguna judi slot yang paling banyak? Indonesia. Artinya, benarlah kata Muhtar Lubis di dalam bukunya itu, 6 ciri manusia Indonesia. Ciri yang pertama adalah hipokrit. Apa itu? Munafik. Yaitu kita bisa lihatlah dari elit politik bahkan sampai rakyat, katanya sih enggak, tapi iya gitu kan. Katanya iya tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi munafik. Ya, kemudian ciri yang selanjutnya adalah suka hal-hal yang mistis. Jadi diajak berpikir rasional itu susah gitu. Ya kan? Nah, sedangkan negara Nordik yang terkenal ateis kemudian tidak religius, itu justru kehidupannya lebih makmur, lebih sejahtera gitu kan? Ya, jadi saya tutup begini. Berarti analoginya seperti ini. Ibarat rumah, di rumah itu penghuni rumahnya itu sering berdoa, sering baca kitab suci, ada ceramah-ceramah panjang di situ, ya kan? Nah, namun ternyata bangunannya bocor, pondasinya rusak, pecah-pecah lantainya, sehingga apa yang terjadi? Yang tinggal di situ
nggak nyaman, nggak aman, barang-barang sering hilang karena temboknya mau roboh tadi, saling curiga satu dengan yang lainnya. Betul orangnya baik dan religius, tapi tinggal di situ nggak aman dan nyaman. Tapi di rumah sebelah itu jarang ibadah, dia ateis, nggak religius, gitu kan? Tapi rumahnya tertata, pemipaannya, lampu-lampunya, ya, rumahnya dibangun dengan pondasi yang kuat, gitu ya. Ada kedisiplinan di situ. Akhirnya siapa yang hidup lebih nyaman? Ya. Nah, artinya ini menjadi bahan refleksi kita. Ya sebenarnya sudah luar biasa. Bangsa Indonesia ini bukanlah bangsa yang ateis ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi betul tadi, kalau kita artikan atau mengedepankan ketuhanan yang ritualistik, hanya itu saja ya beginilah hasilnya. Nah seharusnya ketuhanan yang memang ada implementasinya gitu loh, bukan hanya simbol-simbol saja. Tuhanan yang aplikatif. Iya, ketuhanan yang aplikatif, yang implementatif. Nah mungkin kita bisa lanjut dalam diskusi-diskusi yang lainnya. Jadi berani berpikir, berani bicara untuk kemajuan peradaban.